Shalom Aleihim Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 2 Agustus 2020, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-8 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Matius pasal yang ke-8 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Judulnya adalah Teladan Seorang Perwira bagian yang kedua, yaitu rendah hati. Teladan seorang perwira bagian yang kedua yaitu rendah hati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita masih dalam pelajaran berseri tentang keteladanan seorang perwira. Hari ini hari kedua kita akan belajar mengenai kerendahan hati dari perwira tersebut. Mari baca ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat yang ke-7, Yesus sendiri yang menyanggupi bahwa dia akan datang dan menyembuhkan hamba dari perwira tersebut. Tetapi jawaban perwira itu di ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, ini sungguh luar biasa. Karena menunjukkan kerendahan hatinya. Ada kata penting di sini, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak." Kata tidak layak di dalam bahasa Yunani itu oikanos. Itu sama artinya dengan tidak pantas, tidak patut, tidak berguna, tidak berfaedah. Apa iya perwira itu seperti itu? Dia perwira loh. Mungkin karena dia melihat tentang dirinya yang adalah orang non-Yahudi. Yang di hadapan orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, itu dianggap kafir. Yang kedua, kemungkinan dia juga melihat bahwa dirinya ada keburukannya sebagai perwira Romawi yang biasanya berlaku buruk atau semena-mena dengan orang lain, terutama dengan orang-orang jajahannya, yaitu orang-orang Yahudi. Kemungkinan itu yang membuat si perwira itu mengatakan, "Aku tidak layak. Aku tidak layak." Dua ahli Alkitab, yaitu bernama Albert Barnes dan John Gill, juga menyetujui bahwa kalimat itu menunjukkan kerendahan hati dari perwira tersebut. Ayat 9 menarik untuk diperhatikan. Mari baca. "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Untuk orang-orang yang ada di bawah otoritasnya, maka perwira ini bisa ngomong ini, ngomong itu, perintah ini, perintah itu, dan siapapun yang diperintah itu akan mengerjakan, akan melakukan perintah tersebut. Dengan memakai bahasa kita, mungkin perwira ini berkata kepada Yesus seperti ini, "Tuhan Yesus, saya ini ada di bawah otoritas Anda. Katakan saja apa yang harus saya lakukan. Pasti saya lakukan." Itu dengan bahasa kita seperti itu. Rendah hati sekali si perwira tersebut. Ingat, dia itu perwira loh.
dia perwira Romawi yang biasanya bersikap semena-mena kepada orang-orang jajahannya, termasuk orang Yahudi. Tetapi perwira di tempat ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Sebuah keteladanan yang luar biasa tentang kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kerendahan hati itu dibutuhkan kapan saja dan di mana saja, dan kepada siapa saja. Yang pertama, kerendahan hati harus ditunjukkan di hadapan Tuhan, kepada Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita tidak ada apa-apanya, kita ciptaan dan Tuhan pencipta kita. Maka kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Apapun yang kita miliki. Mungkin kita orang jenius, orang pandai, orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang tampan, orang terkenal. Tetapi ingat, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua juga di hadapan sesama. Kita harus rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan kita semua sama. Kekayaan ataupun harta duniawi ataupun hal-hal jasmani itu tidak masuk hitungan di hadapan Tuhan. Kita sama. Yang masuk hitungan adalah apakah kita percaya kepadanya atau tidak, itu hitungannya. Apakah kita hidup kudus atau tidak, itu hitungannya. Bukan perkara-perkara jasmani. Jadi kita harus rendah hati di hadapan orang lain. Mungkin orang lain dalam keadaan yang tidak mampu, tidak kuat, tidak berintelektual tinggi, tidak berjabatan, status sosial biasa saja, kita tetap harus rendah hati di hadapan mereka. Kerendahan hati ini dibutuhkan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Mengapa? Karena lawan dari kerendahan hati, yaitu kesombongan, itu adalah hal yang membuat kekacauan. Di mana-mana akan terjadi kekacauan ketika ada orang yang sombong. Di lingkungan manapun, kalau ada orang yang sombong, tinggi hati, pasti ada kekacauan. Oleh sebab itu, mari kita rendah hati. Bapak, Ibu, bukankah kita harus menjadi teladan bagi orang lain? Maka kita harus rendah hati. Rendah hati. Sekalipun kita memiliki kemampuan, sekalipun kita memiliki kekuatan, memiliki harta jasmani, kita harus tetap rendah hati di hadapan mereka semua. Anggap mereka sesuatu yang berharga atau seseorang yang berharga di hadapan kita. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Kejatuhan yang paling dalam ketika kita adalah sombong. Ingat, iblis dibuang ke bumi oleh Tuhan karena kesombongannya ingin menyamai Tuhan. Demikian juga dengan Adam dan Hawa yang melihat pohon itu membawa pengetahuan. Dia lalu makannya. Ini membuat Tuhan marah dan kemudian dia dihukum oleh Tuhan. Kesombongan itu merupakan hal yang sangat mengerikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu teladani Tuhan yang rendah hati. Tuhan kita, Yesus Kristus, rendah hati. Dan sekarang kita belajar tentang perwira di Kapernaum ini yang rendah hati. Dan itulah yang harus kita teladani. Mari rendah hati, jangan sombong. Karena rendah hati akan membawa berkat bagi banyak orang. Tetapi kesombongan akan menghancurkan baik diri sendiri maupun orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang engkau miliki, tetaplah rendah hati. Tuhan akan senantiasa memberkati ketika kita rendah hati. Biarlah saya dan Bapak, Ibu menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan karena rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas contoh dari perwira di Kapernaum ini yang rendah hati, luar biasa rendah hati.
Tuhan, kami umat-Mu yang harus rendah hati, meneladani Engkau dan juga meneladani perwira ini. Karena kami harus menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tuhan mampukan kami untuk rendah hati. Dan biarlah Roh Kudus yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.